Saya sebenarnya bingung mau ngajarin apa ini. Karena di pertemuan sebelumnya sebenarnya sudah saya padatkan untuk apa namanya banyak materi coding jadi satu gitu. Mungkin di sini kali ini kita akan meninjau lagi materi pertemuan sebelumnya dan akan saya tambahkan sedikit materi gitu. Oke, ini akan saya ulangi lagi untuk materi yang pertemuan sebelumnya itu. Jadi ini adalah kayaknya belum terlalu kelihatan. Iya, oke, ini udah gede. Jadi ini adalah codingan ini ya di Arduino ya. Sorry. Ada void setup dan void loop. Nah, bentar. Ada void setup dan void loop. Jadi kedua ini adalah function namanya. Jadi function itu berfungsi untuk menjalankan kode-kode yang ada di dalamnya. Kode-kode yang ada di dalam sebuah function. Nah, di sini ada dua function loop dan function setup gitu ya. Nah siapa lagi? Function setup dan load. Nah, dua function ini wajib ada di dalam node MCU gitu ya. Nah, coba ya, kalau ini misalkan saya hapus ya, saya hapus gitu, terus apa namanya, saya upload ya, bisa nggak ya? Saya upload ke node MCU. Coba kita baca. Agak error nggak ya? Saya wis suwe banget iki. Saya entar kira-kira. Kalau yang saya baca-baca di internet sih, walaupun kedua function ini tadi wajib, tapi kalau yang namanya wajib seharusnya ini sih kalau dihapus error. Tapi saya juga belum pernah nyoba sih. Jadi ini saya coba untuk upload dan terus coba kita lihat hasilnya kayak gimana. Oke, errornya apa ini? Karena apa ini? Compiling not MCU board. Oke, karena apa ya ini? ID return one exit status. Oke, atau mungkin gara-gara void setupnya nggak ada ya, atau kita balikin ya void setup. Nah, coba kita balikin terus kita upload lagi, apakah berpengaruh, apakah bisa? Oh ya, ini nanti akan saya kasih kuis lagi, tapi kuis kali ini akan lebih menantang. Jadi nanti per anak bagi yang mengajukan diri untuk menjawab kuis-kuis akan saya kasih 10 pertanyaan, tapi pertanyaannya tidak seberat yang pertemuan sebelumnya. Jadi kalau sudah melewati satu pertanyaan, maksudnya melewati 10 pertanyaan, maka akan saya bebaskan satu tugas, gitu ya. Nah, oke, kayaknya bisa nih. Oke, berarti nanti kalau nggak pakai void setup, cuma ada void loop, itu bakal error ya. Atau coba kita hilangkan void loop, bisa nggak ya tanpa void loop? Sorry. Oke, error berarti harus pakai void setup dan void loop. Kedua function ini adalah wajib gitu. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kan saya ajarin ya, kalau kita bikin function itu bisa begini, bisa bentuknya void dan nama fungsi gitu ya, nama fungsi terus kurung berawal void void atau tipe datanya, kemudian nama fungsinya apa, kemudian tanda kurung buka dan kurung tutup, kemudian kurung berawal,
dan kurung kural. Ini adalah bentuk dari ketika kita membuat fungsi gitu. Nah, ini adalah tipe data dari fungsi gitu. Berarti kalau kita berbicara tipe data, ini si void bisa kita gonta-ganti. Oke, ini ada yang mau mengajukan diri nggak? Untuk saya kasih beberapa pertanyaan sebanyak 10. Nanti akan saya bebaskan satu tugas lagi. Lah apa Ada yang bersedia nggak? ya kurang ya. Lah aku gak mudeng dong pertanyaannya apa. Aduh Dimas mana sih? Ya ngerti sithik lah lagi. Tentang yang proyek-proyek. Iki misalnya bikin Atau 5 aja deh, 5 pertanyaan. Ada yang bersedia nggak? Nanti akan saya bebas tugas apa itu? ya tolong Mas ya. Rosino udah ini ya, udah ngerjain semua tugas. Kurang satu sih mas. Oh ya udah. Nah, kamu pengen ini nggak bebas semua tugas atau ini ngerjain tugas? Bebas mas, dicoba mungkin ya mas. Tidak ada apa-apa. Habis terusin ya. Oke, jadi Mas Rosin ya, oke 10 pertanyaan ya, oke. Ini cuma ngulang-ngulang materi sebelumnya sih. Nah ini kan kita bikin fungsi ya, bikin fungsi di sini ya kan. Nah ini apa Mas Rosin? Void itu apa gitu. Ini apa? Apa maksudnya fungsinya, kegunaannya atau gimana? Jadi kan tadi saya nyebutnya ini kayak nama fungsinya, terus ini adalah untuk kasih parameter, dan terus kalau ini apa ini? Itu fungsi void gunanya apa gitu. Void untuk apa? Itu apa berarti? Tipe data. Oh iya. Ya, jadi kalau kita mau bikin fungsi itu harus ada tipe datanya. Kalau kita bikin variabel juga harus ada tipe datanya. Misalnya seperti ini, nama variabel. Kayak ini. Kalau kita pengen buat suatu fungsi atau variabel, itu harus wajib di belakangnya ada tipe datanya. Ini tipe data. Pokoknya yang biru ini adalah tipe data. Nah, ada juga yang namanya kalau kita kan bisa bikin fungsi, terus kita bisa juga bikin variabel, kita bisa juga bikin objek. Nah, kalau objek di belakangnya itu kita kasih ini nama kelas. Nama kelasnya apa? Saya lupa sih, saya kasih contoh beberapa. Apa ya? Oh mungkin blink timer ya, ini aja. Tapi kita membutuhkan by principle library ini. Wait. Kita butuh ini terus. Tadi mana sih? Ini dia. Oke. Nah, jadi ini bisa dilihat. Ini 3 ini ya. 3 baris ini adalah mereka semua adalah namanya adalah mendeklarasikan. Ini adalah mendeklarasikan semua. Jadi mendeklarasikan itu adalah membuat sesuatu di dalam kode. Nah, sesuatu itu apa? Sesuatu itu bisa berupa objek, bisa berupa variabel, dan bisa berupa fungsi gitu. Nah ini kan bentuknya hampir sama semua ya ini. Di belakangnya pasti ada sesuatu ini. Nah, ini kan tipe data void in, dan ini anggap aja juga tipe data. Cuman penyebutannya kalau kita membuat objek itu adalah Dimas. penyebutannya ini adalah kelas gitu. Nah fungsinya apa sih? Kenapa kita harus menentukan sesuatu di belakang dari sebuah kelas, objek, maksudnya objek, variabel, dan fungsi. Anggap aja variabel, fungsi, dan objek itu adalah sebuah wadah. Nah, sebuah wadah itu kalau dalam dunia pemrograman itu harus ditentukan
menyimpan sebuah apa gitu. Didefinisikan harus menyimpan sebuah apa. Ada tipe-tipenya gitu, harus dikelompokkan. Misalnya wadah A untuk menyimpan apa, wadah B untuk menyimpan apa, wadah C untuk menyimpan apa. Jadi sendiri-sendiri gitu. Misalkan ini nama fungsi ya. Maksudnya ini fungsi ini ya. Ini kan kita apa namanya? Tentukan tipe datanya void. Ya kan? Nah, void ini adalah tipe data yang apa ya, tidak menyimpan apapun gitu. Jadi ketika apa namanya fungsi itu selesai dijalankan, dia tidak mengembalikan apapun, dia cuma menjalankan kode-kode dan perintah gitu. Nah kalau variabel ini kita tentukan tipe datanya apa, integer misalnya int, berarti nama variabel ini atau variabel ini berfungsi untuk menyimpan integer bilangan bulat gitu. Nah kalau ini timer, objek timer, nah ini kita tentukan kelasnya adalah link timer. Fungsinya apa? Nah fungsinya adalah supaya timer ini dia itu menyimpan fungsi-fungsi yang ada di link timer ini. Jadi ini timer adalah dia berfungsi untuk menyimpan fungsi-fungsi yang ada di blink timer gitu ya guys. Oke, apalagi ya nih. Nah Mas Rosil ya, tipe data kan ada macam-macam ya, bisa kamu sebutin salah satu atau salah dua? Tipe data mas. Tipe data itu ada void, ada integer, ada link timer, ada lain-lain mas. Oke. Sebenarnya kalau yang ini link timer ini adalah kelas gitu. Tadi saya walaupun nyebutnya tipe data itu agar mempermudah kalian memahami saja sih, tapi ini yang benar adalah kelas. Ini adalah kelas. Kalau tipe data itu yang seperti ini gitu, tipe data adalah seperti yang ini gitu. Nah bisa sebutkan Mas Rosis, selain integer, selain int, ada tipe data apa lagi? Halo? Ya mas. Selain integer ada tipe data apa lagi? Selain ini? Ada const, ada mungkin char, ada mungkin apa lagi ya? Oke. Ada char, ada define mungkin mas. Saya akan define ya. Nah define ini, define. Nah define ini sebenarnya dia bukan tipe data. Wait. Jadi lagi mana sih? Define ini dia bukan tipe data tapi perintah. Ini adalah perintah. Sama kayak ini, perintah. Dalam bahasa Indonesia include adalah memasukkan kan, include. Memasukkan sesuatu gitu lah. Nah define itu maksudnya adalah membuat variabel gitu. Fungsinya adalah membuat variabel. Misalkan gini, nama variabel 2. Nah, terus value-nya ditaruh di sini. Mungkin apa ya, value-nya angka gitu. Atau teks aja deh, teks. Ini mungkin, nah, coba kita ini ya, apa namanya, kita compile, bakal error nggak ya? Oke, tadi Mas Rusin sudah jawab apa namanya 2 pertanyaan. Itu mana sih? Oke, nama variabel const in nama variabel initialize cost const. Oke. Saya lupa ngasih nilai. Oh ya, sedikit info. Jadi fungsinya const di sini. Wait.
fungsinya cons di sini adalah cons ini dalam bahasa Indonesia adalah konstanta. Artinya sesuatu yang kita beri cons di sini di depannya otomatis ini adalah sebuah konstanta. Gitu. Jadi dia menyimpan nilai secara konstan, tidak berubah gitu. Nah, cuman ketika kita membuat variabel konstanta, kita harus memberikan nilai sekaligus. Gitu. Oke. Nah, ini kan nggak error nih, nggak error kan? Oke. Oh ya, saya lupa ngasih tahu sih. Jadi toh, ketika kita membuat sesuatu, misalnya membuat variabel, terus kemudian memanggil fungsi, itu kita harus di belakangnya ada kayak gini, titik koma. Itu wajib. Nah, kenapa ini tidak ada titik koma? Coba kalau kita kasih titik koma, ada apa yang terjadi? Ini kan kita membuat variabel ya kan? Nah, terus seharusnya kan dikasih titik koma gitu. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi kalau tidak dikasih titik koma. Oke, maksudnya kalau dikasih, oke tidak error ya, tidak error. Coba kalau dikasih titik koma, error nggak ya? Oke, nggak error. Oke, nah, tapi kalau saya kasih titik koma lagi, error nggak ya? Menurut Mas Rosin, error nggak ini? Kalau kasih titik koma lagi, Error mungkin mas. error ya, coba ya. Iya. Oke, kita tunggu. Oke, nggak error. Jadi, apa sih sebenarnya titik koma ini? Titik koma ini apa sih sebenarnya? Ada yang bisa jawab nggak? Atau ini, cari di Google deh. Nanti akan saya anggap menjawab 3 pertanyaan sekaligus. Atau 4 ya, 4 pertanyaan sekaligus. Coba, ada yang bisa jawab nggak ini? Coba cari di Google. Oh, Gimana? Mengakhiri bahasa perintah. Iya benar. Ada yang bisa jawab lagi nggak? Apa bro? itu untuk mungkin keluar dari fungsi atau return mas. Fungsi ini Oke, apa? dari yang cari return ya. Malu. Cari apa lagi namanya? Beralih ke perintah selanjutnya. Titik koma atau C++. B3 apa maksud titik koma C++? Oke, coba kita lihat. Oke, mengakhiri satu statement baris kode bisa dipecah ke banyak baris tapi belum dianggap selesai kalau belum ketemu titik koma. Oke, mungkin kayak gini. Oke. Fungsi dari semikolon pada bahasa pemrograman C++ adalah sebagai tanda untuk mengakhiri sebuah perintah algoritma pada saat melakukan coding. Gitu. Oke, coba kita lihat yang lain. Oke. JavaScript. Oke. Oke. Nah, oke. Seperti biasa ini kan kalau di include dan define itu mereka tidak menggunakan ini ya namanya titik koma ya. Oke. Berarti kan tadi ini ya definisinya adalah untuk mengakhiri sebuah perintah ya. Nah coba kalau gini ya, kalau gini bisa nggak ya? Error nggak ya? Coba. Tadi kan bisa dipecah menjadi beberapa baris gitu. Oh ya tadi Mbak siapa namanya? Yang baru aja jawab? Hari ini Mbak Rini.
Terus Mas Rosin udah berapa tadi? Udah berapa tadi aku lupa. Dua tugas dua tugas, dua pertanyaan ya. Enggak siap. Ini mas. Oke. Wait. Full qualification type. Oke, string constant. Oh iya betul. Ini deh, saya ya. Oke, bisa ternyata. Terus coba kita cetak ya. Nama variabel ini kita cetak di itu aja deh. Oh ya, Mas Mesin. Untuk bikin serial monitor, gimana caranya? Apa enggak? Serial bikin 9.400 mas. Kemudian apalagi kalau kita mau nyetak tadi nama ini, nama variabel ini, gimana? Oke, print len atau print biasa ya mas? Ya, bebas sih. Bebas. Serial print. Bentar, saya asisten dulu yang masuk. Wait. Print LN ini aja, biar lebih rapi. Oke, tadi apa nama variabel? Nama variabel. Oke, kita jalankan. Ya. Tadi kan definisi dari apa namanya tadi fungsi dari semikolon ini itu dia adalah mengakhiri sebuah statement. Ya kan? Nah, statement itu apa? Statement itu adalah pernyataan. Gitu. Nah, ini tuh juga bisa disebut sebuah statement ini. Statement itu jadi apa ya? Anggap aja seperti perintah. Atau kita apa ya? Semacam kita ngasih tahu ke Node MCU itu kita harus ngapain gitu. Maksudnya si Node MCU itu harus ngapain gitu. Nah, ada yang namanya statement, ada juga yang namanya komentar. Nah, komentar kayak gini. Ini komentar. Artinya apa? Kalau ada komentar, yaitu tidak dimasukkan ke Node MCU. Nah, kalau ini statement itu pasti dimasukkan ke Node MCU. Jadi adalah semacam perintah. Perintah si Node MCU itu suruh ngapain aja sih? Nah, ini adalah statement untuk kasih perintah ke Node MCU untuk nyimpan variabel sama variabel ini. Oke, tadi saya upload. Coba ya. Ketika definisi atau fungsi dari semikolon adalah mengakhiri suatu perintah ya, suatu perintah atau suatu statement, ya kan? Nah, kalau statementnya itu saya baca jadi beberapa baris gitu ya, ini kan saya enter ya, jadi ada 2 baris gitu. Otomatis kalau belum diakhiri di sini, otomatis kan berakhir di sini kan ya, iya kan? Nah, seharusnya kalau berakhir di sini, itu si Node MCU nggak akan nganggap ganti baris gitu. Nah, padahal kalau ganti baris di Arduino IDE itu akan bikin error. Biasanya akan bikin error. Supaya ini kita buka serial monitor ya. 9.600. Oke, 10 bisa. Ya, bisa berarti. Nah, itu kalau kita tambahkan banyak baris ya. Menurut Mas Rosin bakal error nggak? Harusnya error, tapi cobain mas, coba dulu. Oke. Kalau error kenapa? Di mana? Udah. Tadi kan gua pecah jadi beberapa baris. Coba aja deh. Mungkin nggak error ya mas, karena kan di akhirnya juga masih jauh.
Oke, Benar. coba kita apa namanya cek dulu. Ini banyak banget barisnya. Saya kurang Dia cek. akhirnya di sini kan sama dengan tadi. 10-nya di sini ya. Oke, wah, banyak banget barisnya. Banyak banget sampai nggak kelihatan. Sorry. Kayak nggak error sih, nggak error lah, nggak error kok. Oke, coba kita buka lagi. Oke, masih nyetak 10. Masih nyetak. Sorry. Masih nyetak kan? Oke, nah sekarang kalau gini, 20 gini ya. Nah, nanti coba apa yang tercetak di serial monitor bar ini? Ki apa ya? Tercetak apa? 20 Kira-kira apa yang tercetak di serial monitor kalau kayak gini? apa? Tercetak apa? Halo Mbak, Kalau misalnya kayak gini yang tercetak apa di serial monitor? tes. 20 sama 10 mungkin. Oke, 20 10 gitu. berarti itu ya 2010 ya, 2010 ya seharusnya. Oke, coba kita cek. Harus saya ACC dulu yang mau masuk. Oke, ini apa ini? Error. Expected or before numeric constant. 10 or before numeric constant. Oke, jadi kayaknya nggak bisa dalam bentuk kayak gini. Nggak bisa karena terpisah ini. Mungkin harus digabung kayak gini baru bisa 2010 gitu. Oke. Kalau bentuknya, kalau ini kan masih dalam bentuk satu value ya. Jadi toh, ketika kita memasukkan value atau nilai ke dalam variabel, ya kan, kita itu harus ini apa namanya dalam bentuk satu value, satu nilai. Nah, kalau gini kan dia terpisah value-nya, benar-benar terpisah value-nya. Nah, kalau kayak gini, ini juga nggak bisa. Nah, kan udah beda nama dan variabel. Nah, kalau ini kan 20 dan 10, bukan 2010 begitu. Atau kayak gini ya, bisa nggak ya? Kalau kayak gini. Nah, menurut Mbak ini bisa nggak kayak gini? Error nggak? Error kayaknya. Oke, kita coba ya. Kita coba aja. Wait, tadi Mbak Dini udah jawab satu lagi. Oh ya, teman-teman yang bagi mau menjawab silakan, nggak apa-apa. Bagi yang sukarela menjawab tanpa saya tunjuk nanti akan saya kasih dua bonus apa namanya selesai menjawab pertanyaan gitu ya. Iya sih lo. Oke. Answernya Gak error ya ternyata. Oke, coba di grup saya upload ternyata. Saya upload dulu. Misalkan kalau ini kan tadi nggak error ya kan nggak error kan. Nah berarti kan kalau ini kan tadi kita mau apa namanya? Ini agak baca kayak gini deh. Nah, kayak gini loh. 20 10 atau gini deh biar di depan. 20 10 kalau gini itu error. Kenapa? Karena si variabel ini dia itu hanya bisa nampung satu value. Satu value itu kayak gini. Ini satu value atau satu nilai. Kalau gini ini udah dua nilai gitu, maka harus dikasih koma. Nah, tapi kalau dikasih koma juga nggak bisa karena ada dua value. Ini kan cuma bisa nampung satu value. Cuma kalau ada dua value, kita perlu menggabungkan kayak gini. 20 tambah 10 menjadi 30, maka akan jadi satu value kayak begitu. Oke, ini hasilnya kayak gimana ya? Coba kita lihat. Oke, 30 ya. 30. Oh gitu. 30. Oh iya, ada yang bisa jawab nggak ini? Ini kenapa sih? Ini kenapa 3 dan atasnya 30?
Ada yang bisa jawab nggak? Apa ya? Itu sebenarnya kayaknya nyambung, tapi cepet waktunya. Oh, benar. Ini sebenarnya kecepatan waktunya. Tadi siapa yang jawab? Rini lagi. Aku, Rini. Oke. 6. Tuh. 6. Oke, kayak gitu. Terus, ya. Oke. Berarti kalau kayak gini ya. Kalau kayak gini. Nah, error nggak? Guys, aku mau tanya ke kalian deh. Error. Bebas, siapapun yang mau jawab. Tapi selain Mbak Rini dan Hah? Mas Rosin ya, Jalan. ada yang mau jawab nggak? Error nggak ini kalau kayak gini? Enggak, kenapa alasannya? Aduh, ya. Enggak bisa kalau ngomong gitu cepet kan. Nanti saya akan catat jadi udah menjawab 4 pertanyaan kalau yang bisa jawab. Error nggak? Apa tadi? Halo, bisa nggak? Izin menjawab, Mas. Ya, silakan. Silakan. Kayaknya error. Oke. Oke, tidak apa-apa. Karena jawabanmu, coba kita cek dulu. Error nggak ya? Iya, Mas. Cuma coba itu doang. Kenapa kamu bisa menjawab itu error? Karena ada baris yang nggak pakai variabel. Gimana sih, Mas? Jawabnya maksud saya gitu pokoknya. Oh, bukan gitu sih. Jadi gimana ya? Mungkin aku salah jelasin sih tadi. Jadi gimana ya? Tadi itu ada beberapa yang error ya, kayak gini ya, tanpa plus ya. Jadi kan tadi nggak error pakai plus. Yang kayak gini, kalau kayak gini tuh bakal error. Kenapa? Karena itu sama aja kayak gini. 20, 10, 10. Jadi ada spasi di sini. Kalau ada spasi, berarti itu jadi apa ya, terpisah gitu loh. Terpisah. Ini terpisah. Kalau terpisah berarti si non MCU bakal nganggap ini 3 value atau 3 nilai yang berbeda. 20, 10, dan 10. Bukan 2000, 10, 10. Bukan, berapa ya? Aku lupa. Kayak gini berapa ya? 201.010. Bukan kayak gitu. Nah, padahal aturan dari kita membuat variabel itu cuma bisa nampung satu nilai, ya satu value begitu. Nah, berarti kan saya bilang kayak gini ya. Kalau kayak gini kan berarti ini sama aja kan, value pertama digabungkan dengan value kedua digabungkan dengan value ketiga, berarti kan satu value gitu. Ketika error berarti bisa. Nah, oke. Coba kalau saya enter ya, enter. Nah, tadi kan sudah saya singgung ya. Kalau tadi sebanyak apapun enternya, kalau ada satu value, ya tadi kan nggak error kan, ya kan? Nah, coba kalau kayak gini error nggak menurutmu? Tadi Mbak siapa namanya? Mbak Tika ya? Mbak Tika. Mbak Tika Praden. Nah, menurutmu error kayak ini? Ini saya kasih enter 10 dan 11 ini saya kasih jarak lumayan jauh. Error nggak? Error, Mas. Error. Kenapa bisa error? Karena itu ada dua nilai mas jadinya. Kalau misalnya nggak ada tambahnya jadi dua nilai. Oke. Kamu kayaknya salah lihat deh. Ini kan tadi saya kasih plus ini.
saya iya, kasih Mas. plus. Berarti nggak error, Mas. Nggak error. Oke. Tadi Mas siapa namanya? Mas Randy Aldo, Mas. Ready. Oke, 2 karena jawabannya salah tapi nggak apa, saya kasih 2. Wait. Ya tetapi balik lagi. Intinya Dapat 2. sebanyak apapun enternya, sebanyak apapun hadisnya itu nggak masalah asalkan dia menampung satu value dalam satu variabel gitu. Ini kan tadi saya baca jadi satu baris nggak ada kosong apapun ya. Aku nggak puasa nih. Tapi kan karena ini Yuk, nggak puasa. tambah terus jadi kayak cuma menggabungkan Tahu. beberapa value jadi Nggak satu tahu itu nggak masalah gitu. Ini sama aja kayak gini deh. Secah. Iya ini. Ini nilai ini. Belum. Sama aja kayak gini. Mau berapapun jaraknya. Oh, kayak gini ya. Ini bakal error nggak ya? Ada yang berani jawab nggak ini? Error nggak ini? Ada yang berani jawab? Oke. Sebenarnya saya belum tahu juga. Baru nyoba juga. Oke. Belajar bareng lah intinya. Belajar bareng. Tapi error nggak ya? Aku juga nggak tahu. Error, Mas. Oke, nggak error. Oke. Berarti masih apa yang jawab tadi? Saya Mas. Oh, Rosita. Oke. Tambah satu lagi. 5. Oke. Bagi yang mau jawab silakan, nggak apa-apa. Nanti langsung jawab aja gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, mau jaraknya terpisah sejauh apapun, mau dalam bentuk spasi atau dalam bentuk enter sejauh apapun nggak masalah, asalkan pada akhirnya variabel ini hanya menyimpan satu variabel gitu. Maksudnya satu value. Nah coba kalau saya kasih kurung ya, saya kasih kurung, ngefek nggak? Error nggak guys? Enggak. Oke, berarti siapa? Mbak siapa namanya? Saya. Oh, Mbak Raga. Mbak Raga coba, oke. Oh, berita gimana sih? Itu, oke, nggak error. Oke, nggak error ya. Oke, gitu. Ini fungsi tadi. Oh, siapa? Silakan. Mau tanya. Kan kalau di itu kan itu angkanya atau numbernya kan cuma 40 kan. Ribuan gitu ya berarti tetap nggak error walaupun nanti kan value berarti walaupun banyak angkanya kalau itu punya satu value nggak error. Suaramu bergema, bisa ulangin nggak pertanyaannya? Masih bergema nggak mas? Udah nggak? Mau tanya kan itu kan yang dicontohin mas Andres kan puluhan. Nah misal kalau ratusan ataupun ribuan gitu itu berarti ya nggak apa-apa ya mas, sama aja kalau emang ujung-ujungnya satu value. Ya, sebenarnya tipe data itu ada batasannya. Ini ada batasannya. Nah, coba kalian lihat di apa namanya? Coba kalian browsing. Tipe data integer dalam C++ itu batasannya berapa? Range atau jangkauan value-nya berapa? Coba nanti yang bisa jawab saya kasih ini ya, 4 poin. Sudah sebelum saya cari Ya, sih. range-nya berapa? Sampai saya compare Nilai.